membacakan surat perjanjian dan permohonan pemberkatan nikah. Dengan hormat, kami yang mengajukan permohonan untuk diberkati dan atau diteguhkan dalam pernikahan bertanda tangan di bawah ini masing-masing. Nama calon suami Agustinus Tato Palinggi, tempat tanggal lahir Balikpapan 30 Oktober 1978, alamat lengkap Jalan Rapak Indah, Perumpuri Kencana, Blok D, nomor 7, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Nama calon istri Novita Elizabeth Palingbunga, tempat tanggal lahir Samarinda 1 November 1986. Alamat lengkap Jalan Sultan Alimuddin, Gang Persenayan, nomor 39, RT 37, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Hilir. Apabila kami telah melaksanakan atau diberkati dalam pernikahan oleh pendeta atau gembala sidang Gereja Betel Tabernakel Jemaat Betani Samarinda, dan ternyata di kemudian hari ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun, kami berdua dan semua keluarga yang terkait, kami menyatakan bahwa 1. Kami tidak melibatkan pendeta atau gembala sidang GBT Betani Samarinda. 2. Kami tidak melibatkan pengurus GBT Jemaat Betani Samarinda. 3. Semua persoalan yang timbul sehubungan dengan pernikahan kami tersebut di atas adalah tanggung jawab kami atau keluarga 100%. Demikian surat perjanjian dan permohonan yang kami buat dengan sesungguhnya, yang kami ajukan kepada pihak Gereja Betel Tabernakel Jemaat Betani Samarinda, yang kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada paksaan, bujuk rayu, tekanan dari pihak lain. Berikut saya akan panggilkan untuk calon mempelai pria, calon mempelai wanita, beserta saksi-saksi. Untuk saksi-saksi dari pihak pria untuk siap sedia, Bapak Daniel Sampe Ruru, Antonius P, Yusuf Sampe, Marta Esa, dan Ibu Kristina Marta. Dari pihak wanita untuk bersiap-siap, Alexander Palingbunga, Amos Sader Palingbunga, Yamolina Sete Batara, Yohanes Apri. Dan sebelumnya saya akan mempersilakan kepada kedua mempelai, baik itu calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, untuk bertanda tangan. Selanjutnya calon mempelai wanita Novita Elizabeth Palingbunga. Terima kasih, silakan duduk. Bersiap-siap Bapak Antonius P. Kemudian Bapak Yusuf Sampe. Marta Esa. Silakan Ibu.
Jangan melindung kamera ya, supaya kita foto ya. Dan selanjutnya kepada Ibu Christina Mar. Bersiap-siap untuk dari pihak wanita kepada Bapak. Oke, di bawahnya dulu Bapak Amos Salden Paling Bunga. Dari jemaat Ibu Yangolina Sente Batara. Dan kepada Bapak Yohanes Apri, Bapak Yohanes Apri. Mulai pada kita dan kita bersama-sama angkat pujian semua baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Rencana indah
mana kami boleh melaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan, semua karena campur tangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas ibadah kami, Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga selesainya ibadah kami, serta resepsi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sangat
Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang terus kedua tangan kami, jangan lepaskan. Begitu juga dengan kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Bapa, pada sore hari ini hamba-Mu akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kami semua yang hadir pada sore hari ini dapat menikmati, dapat menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Lingkungan kami tetap bisa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom alaikum. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, pada sore hari ini kita bersyukur karena kita bisa dikumpulkan lagi di tempat ini oleh saudara kita Pak Agustinus Tato Pariki dan Ibu Novita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya melihat mereka tadi masuk, melihat ada tangis sukacita, ya. Jadi kepada kedua saudaraku, ingat momen hari ini, ya. Kepada beliau berdua sudah lama kami membimbingnya, ya, sudah sangat lama. Bahkan setiap terjadi kerikil-kerikil kecil, mereka selalu berkomunikasi, menyampaikan kepada kami, sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik, Bapak Ibu, ya. Bahkan kalau boleh tahu semua, sampai penentuan tanggal pun saya yang tentukan, ya. Jadi kalau ada di luar sana mungkin isu apa tidak perlu didengar, ya. Itu menjatuhkan. Sekarang bagaimana kita di sore hari ini, keputusan yang kita ambil untuk melangkah ke depan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya jauh, saya akan memberikan, karena kita semua bahkan ada yang bertanya-tanya, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Kami di Gereja Bethel Tabernakel, ya, ada diberikan oleh pendiri Gereja Bethel Tabernakel, yaitu Bapak Gerson Sutopo, ya, pada poin yang ke-7, Bapak Ibu, menghargai keunikan pribadi yang adalah karunia Tuhan yang dikembangkan dalam pelayanan di gereja lokal secara otonom, ya. Jadi di Samarinda ini ada beberapa gereja Bethel Tabernakel, termasuk yang ada di Bukuan, ya. Kami sama GBT, tapi di dalamnya kami berbeda. Bahkan keputusannya itu keputusan gereja lokal karena kami otonom, ya. Karena kami otonom, kami berdiri sendiri. Bahkan sampai keputusan sore hari ini pun kami ambil suatu keputusan yang sangat baik bagi kami. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka ini adalah jemaat, ya. Mereka ini adalah jemaat dan mereka ini adalah domba kami. Ya, kalau mereka domba, kami sebagai gembala merawat, menuntun ke air yang tenang, menuntun kepada rumput yang hijau, supaya domba ini bisa hidup dengan baik, ya. Oleh sebab itu, sebagai domba juga dengan suara gembala, ya. Jadi ada keunikan setiap gereja, ya. Kami berbeda, tapi tetap bersatu, ya, di Gereja Bethel Tabernakel. Jadi saya akan
jelaskan. Kita masuk pada kebenaran firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, 15 dan 16. 2 Timotius 3 ayat 14, 15 dan 16. Ini persiapan saya panjang, tapi saya akan singkat ya. Pada kedua mempelai dan kita semua yang hadir, kita membaca dan merenungkan sedikit ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sekali lagi, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Jadi seperti kami pada pagi hari ini, sore hari ini ya, kami mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Diingat ya, ingat. Karena kita tidak bisa jalan sendiri tanpa bimbingan Tuhan. Rumah tangga tidak bisa berjalan dengan baik tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Betul? Ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahwa jalan satu-satunya menuju surga adalah Yesus. Ingat, dari kecil kita sudah mengenal namanya kitab suci, yaitu yang memberikan hikmat bagi kita. Ayat yang ke-16, ingat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini diubah karakternya melalui kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa merubah, gembala tidak bisa merubah, keluarga tidak bisa merubah. Yang bisa merubah diri pribadi kita sendiri selama bimbingan luar biasa ya. Hanya pada sore hari ini siapkan diri. Are you ready? Ready? Oke. Tuhan merancang pernikahan itu untuk menghadirkan kebahagiaan. Ya. Saya tidak mau membahas latar belakang karena saya sudah tahu semua. Bahkan mohon maaf, kehidupan di ranjang pun saya tahu. Mereka terbuka sama saya. Sekarang Tuhan merancang pernikahan hari ini itu untuk menghadirkan kebahagiaan. Pak Agus dan Robi kan. Untuk apa kita menikah kalau tidak bahagia? Betul? Kita menikah supaya bahagia, di mana seorang pria dan seorang wanita dipersatukan untuk membentuk sebuah keluarga baru. Kalian keluarga baru dan berpengalaman. Ingat, keluarga baru yang sudah berpengalaman. Ketika orang melakukan kesalahan yang sama, itu orang apa namanya? Orang apa? Bodoh. Jangan jatuh di dalam lubang yang sama. Jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ingat, kesalahan-kesalahan masa lalu sudah kita buat jauh-jauh. Bagaimana kita membina rumah tangga bersama, kalian berdua, Ibu Nopi dan Pak Agus. Sekali lagi pesan dari saya, Tuhan merancangkan pernikahan itu untuk menghadirkan kebahagiaan. Ya, jadi kalau kita lihat rumah tangga orang tidak bahagia, itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, bagaimana caranya supaya rumah tangga ini bisa bahagia? Hadirkan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan hadir? Doa setiap hari, datang persekutuan, baca firman Tuhan.
Pesan saya di minggu-minggu kemarin, ya, rumah jauh di sana, karena kau terdaftar di sini, mau keadaan hujan, becek, banjir, ketika waktunya ibadah, datang, ini rumahku. Ingat, ya. Kalau pekerjaan yang lain kita ingat, pekerjaan lain kita sibuk. Ketika kebenaran firman Tuhan, persekutuan kita lalaikan, jangan. Karena di situ tempat kita membentuk suatu hubungan yang baik dengan sesama jemaat, dan hubungan baik kita juga dengan Tuhan. Keluarga yang kalian bentuk nanti, yang kalian akan disatukan ini menjadi suatu model gambaran dengan Tuhan, ya, gambaran dengan Tuhan. Kejadian 2 ayat 24 menyatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian antara 3 pihak. Sekali lagi, pernikahan adalah sebuah perjanjian antara 3 pihak. Bukan ada orang ketiga, ya. 3 pihak. Yang pertama suami, istri. Yang ketiga Tuhan. Nah, kalau pihak ketiga ini Tuhan, tidak akan ada namanya rasa cemburu. Masa lalu tidak akan terulang lagi. Jangan sampai masa lalu terulang. Ini yang terakhir, ya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Mengapa saya berani melayani mereka, Bapak Ibu? Karena mereka domba kami. Seorang gembala, ya. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 11. Kalau baca, tampilkan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Keputusan yang kami ambil pada pagi hari ini, karena engkau domba kami, ya, dan engkau domba, kami gembala, ya, kami yang bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karakter daripada domba itu menurun, ya. Kenapa domba itu tanduknya ke bawah, bukan ke atas? Ya, karena domba itu bukan penandu. Jadi di dalam rumah tangga, dalam persekutuan gereja, kalau engkau jadi jemaat, ya, jangan jadi jemaat yang penandu di dalam gereja. Ya. Yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa terlaksana, itu tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Ya, karena kami sudah konseling, kami konseling. Ya, kalau kemarin bagaimana Pak? Siap. Bahkan mereka berdua itu, Bapak Ibu, saya yang besar, segera laksanakan. Bahkan tanggalnya betul ya, saya yang tentukannya. Segera. Saya tidak mau berlama-lama. Kalau kau jemaat, segera. Hanya jemaat-jemaat kami kalau ada yang cepatnya. Tapi kalau ada jemaat dari luar, mau diberkati juga seperti engkau, yang kami layani adalah jemaat kami. Yang kami layani jemaat kami. Kalau cara-cara seperti ini, beberapa tahun yang lalu kami banyak tidak tahu, Bapak Ibu. Kalau kami mau cari jemaat, mau penuh gereja ini, kami ambil. Bahkan untuk melakukan pernikahan seperti ini, kesaksian. Untuk melakukan kesaksian pernikahan seperti ini, mereka sanggup bayar. Tapi bagi mereka, saya kan tidak bayar, kan? Tidak ada saya bisa bayar. Karena kau jemaat kan, kau domba kami layani. Bahkan kami rela kehilangan nyawa demi domba-domba. Bahkan kalian kami bertanggungjawabkan di hadapan. Jadi ingat momen hari ini. Perjanjian ini adalah suatu yang sakral dan kekal. Ya. Sama. Bahkan ada yang bilang, kalau perlu di luar, no. Nah, kepala saya suruh, ayo kita di dalam gereja supaya orang tahu bahwa memang benar sudah dipersatukan. Ya.
Kalau yang lain-lain sembunyi, ya, didoakan di pastori, didoakan di luar gereja. Nah, doanya sama Bapak Ibu. Mau didoakan di gereja, didoakan di luar sama, ya, sama. Jadi tetap, kalau orang lain kan sembunyi-sembunyi, saya ajak terang-terangan. Makanya ini pesta besar kita, luar biasa. Ingat momen ini, Bu Novita, ya. Saya tidak akan bahas Matius 19, saya tidak akan bahas, tapi saya akan membacakannya sedikit. Matius 19 ayat 9. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain yang berbuat zina. Terus ayat 10. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ya, ini ayat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang Farisi ingin mencobai Yesus. Orang Farisi ingin mencobai Yesus. Ya, tapi Yesus ada jawabannya. Ya, saya tidak akan bahas itu. Manusia berdosa, tapi jangan berbuat dosa terus. Ingat, Yesus sudah menebus kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan di masa lalu kita tinggalkan. Kayak saya mengatakan tadi apa? Anda siap? Siap. Oke. Fondasi ini ayat 2 Timotius 3 tadi ayat 16. Firman Tuhan itu mengajar yang membuah karakter. Jangan menolak. Ya. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan untuk mengenakan telinga yang lembut. Firman Tuhan dinyatakan supaya kalian dipenuhi. Ketika sesuatu terjadi, baik itu perselisihan, sering itu disingkirkan. Kekerasan dalam rumah tangga pernah? Tidak. Diterpa masalah kehidupan kondisi terburuk, maka segeralah datang kepada Tuhan. Ya, telepon saya dan istri 24 jam. Pak Agus malam-malam telepon jam 12 malam. Pak Pendeta masih ingat? Ya, saya angkat. Ya, kalau orang lain saya abaikan, tapi kalau kalian domba jemaat saya angkat. Ngobrol sudah malam sampai ngantuk-ngantuk saya. Ya, saya dengarkan, berikan solusi yang terbaik. Tolong sampaikan. Habis bagus telepon, saya telepon istri. Telepon. Selesai masalah. Ingat momen-momen yang pahit, yang buruk kita buang. Tuhan tidak menginginkan pernikahan kalian hancur. Itu Tuhan tidak menginginkan. Nah, makanya dasarnya harus kuat. Bimbingan kita sudah berikan. Ya. Intinya kesalahan masa lalu jangan sampai terulang lagi. Sampai saya bilang ini terakhir kali, ya, terakhir kali. Tuhan itu tidak menginginkan pernikahan jemaat Tuhan itu hancur, tidak. Ya, karena apa? Ketegaran tubuh manusia itu. Ya. Ingat, Tuhan mengasihimu. Ya. Tuhan itu membenci perceraian, namun Dia tidak benci pribadi kita. Artinya apa? Tuhan itu membenci karakter buruk kita, tapi kita manusia ini umat kepunyaan yang segambar dengan Tuhan. Ya. Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari komunitas. Ini pesan saya. Jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari komunitas orang
tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Dia yang dapat hidup tanpa Dia. Tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekali lagi, tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Tak dapat hidup. Oke. Itu pujian untuk kalian berdoa ya. Ingat lagu ini. Kalau ada masalah, ada tantangan di tangan, nyanyikan pujian ini. Ingat momen hari. Oke, saling berhadapan. Siap? Are you ready? Ya. Ambil janji pernikahan. Janji pernikahannya diambil ya, untuk Nopi 1, untuk Bagas 1 ya. Sudah siap membaca? Siap. Oke. Cari mic dulu ya. Kalau siap, baca. Berdoa dulu supaya janji ini bisa benar-benar dilakukan. Aku berjanji, aku Agustinus Tato Palinggi menerima engkau, Novita Elizabeth Palingga, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, dan menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagai yang difirmankan Tuhan. Aku Novita Elizabeth Palingga menerima engkau, Agustinus Tato Palinggi, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin,
pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya mau dan dapat menceraikan kita berdua sebagaimana yang firman Tuhan. Terima kasih kau sudah mengucapkan janji pernikahanmu. Dia dapat pesan dari kami. Ini cincin yang terakhir kami engkau kenakan di jari pasangan. Ya. Dan saya berharap juga nanti janji pernikahan itu disimpan dalam album foto, ya, supaya itu menjadi kenangan kalian yang selalu diingat. Ya, silakan kenakan cincin, katakan kepada dirimu dan katakan kepada Tuhan, ini cincin yang terakhir kali saya pasangkan ke jari pasangan saya. Yang mana untuk Ibu Noni? Pasangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini cincin terakhir yang akan kupasangkan pada pasangan saya sampai mau terpisah. Dalam nama penutup. Mengaumi di waktu hujan, menari di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya di hatiku. Saya undang majelis untuk maju dan masuk ke dalam gereja. Berdoa, silakan masuk dalam gereja. Jangan ada di luar, silakan. Majelis gembala di hatiku, mengalir. Ibu yang Nonina, Ibu Marta Isa, Ibu Krishna Marta, kasihnya Ibu Agustina Raden, silakan. Kasihnya, kalau ada bapak-bapaknya silakan masuk ke dalam.
mereka lewat tangan kami, supaya mereka boleh diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah berkat yang luar biasa turun atas kehidupan mereka. Seluruh kami hamba-hamba beserta dengan majelis yang ada, seluruh keluarga yang ada, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus. Saya hamba Tuhan, Ya Yesus. memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini engkau sudah dipersatukan dalam satu ikatan suami dan istri yang sah. Karena itu peliharalah kekudusan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu yang baru. Amin, amin. Landasilah rumah tangga ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir atas hidupmu, mengalir atas rumah tanggamu, mengalir atas pekerjaan. Amin, amin, amin. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati lumbung-lumbungmu. Amin. Haleluya. Jadilah keluarga yang mengandalkan Tuhan. Saya hamba Tuhan memberkati engkau saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oleh karena engkau Agustinus Tato Paligi dan kamu Novita Elizabeth Palimbunga telah berjanji untuk memasuki hubungan nikah yang suci, dan di hadapan saksi yang hadir hari ini dan di hadapan Allah, maka mulai hari ini kalian adalah suami istri yang sah, disatukan oleh Allah dalam hubungan nikah yang kudus dan yang telah disatukan oleh Allah, yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mulai hari ini kalian akan berjalan dalam jalan hidup bersama-sama. Biarlah kata-kata yang penuh kasih mengalir dari mulutmu, dan sukacita senantiasa memenuhi hatimu. Mulai dari hari ini menjadi Tuhan dalam rumah tanggamu, yang senantiasa memperdulikan dan memberkati kehidupan kalian berdua dengan hidup nikah yang bahagia. Allah kiranya melimpahkan berkat-Nya dan memelihara kalian berdua. Kiranya cahaya terang Allah memenuhi hidup kalian berdua dengan sukacita sorga. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan
Ini yang menuntun rumah tangga kalian. Jadikan ini pedoman dalam hidup rumah tangga kalian. Baca firman Tuhan, selalu baca firman Tuhan, buat hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu menjadi dasar rumah tangga kalian, supaya rumah tangga kalian bisa kokoh sampai hari Tuhan Yesus datang. Terima. Berdua tangan. Bapa, hamba sudah berhenti berkata-kata dari kami dan kami melakukannya, sehingga kami menjadi jemaat yang bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan surga, buah yang dapat dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah pemberkatan nikah kita sudah berjalan dengan baik. Saatnya kita akan tamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang jemaat untuk kita sama-sama berdiri, juga tamu undangan. Dan sambil persembahan dijalankan.
penyertaan-Mu yang luar biasa kami rasakan di dalam peneguhan pemberkatan nikah pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, singer, pemain musik, bahkan hamba-hamba Tuhan, kolektan, seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tiba saatnya kami akan pulang dan mengakhiri ibadah ini. Biarlah kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, bahkan kedua mempelai, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi, memelihara kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apapun yang engkau buat, Tuhan buat berhasil. Kiranya berkat ini menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore, Tuhan memberkati kita.